Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Widya Putri Sukandi. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang paradigma, di mana paradigma ini adalah sebuah paradigma perbaikan dari paradigma sebelumnya. Paradigma ini adalah paradigma post-positivisme. Langsung aja kita ke pembahasannya. Apa itu paradigma post-positivisme? Paradigma post-positivisme merupakan sebuah aliran yang datang setelah positivisme dan memang amat dekat dengan paradigma positivisme. Ciri paradigma post-positivisme adalah reduksionistis, logis, empiris, berorientasi sebab akibat. Tokoh post-positivisme yaitu Karl Raimund Popper, Thomas Kuhn, para filsuf Frankfurt, Feyerabend, dan Richard Rorty. Selanjutnya ada sejarah paradigma post-positivisme. Paradigma post-positivisme merupakan perbaikan dari positivisme karena dianggap memiliki kelemahan-kelemahan. Post-positivisme muncul pada tahun 1970 sampai 1980. Setelah Perang Dunia Kedua, positivisme diganti aliran menjadi post-positivisme. Aliran ini berasumsi bahwa setiap penelitian oleh hukum-hukum atau teori-teori yang menguasai dunia. Selanjutnya ada asumsi dasar post-positivisme. Yang pertama ada fakta tidak bebas melainkan teori. Yang kedua, validitas teori. Yang ketiga, fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Yang keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Selanjutnya ada post-positivisme dalam penelitian sosial dan komunikasi. Dalam aspek ontologi, secara ontologis, post-positivisme bersifat kritika realis. Terdapat 3 bentuk ontologis yang berkembang, yaitu yang pertama adalah realisme. Realisme ini yaitu meyakini bahwa realitas yang dapat diamati adalah realitas yang sebenarnya. Yang kedua ada nominalisme, yaitu mengajukan gagasan bahwa keberadaan fenomena sosial hanya terwujud dalam batas nama dan label yang subjek berikan kepada realitas tersebut. Yang ketiga adalah konstruksionisme sosial, yaitu menekankan bahwa realitas dianggap ada atau tidak bergantung pada pengaruh makna yang dimiliki subjek. Kemudian dalam aspek epistemologi dan aksiologis, meyakini bahwa subjek tidak mungkin dapat mencapai atau melihat kebenaran apabila ada pemisah antara pengamat dan objek yang diamati. Karena menurut Guba 1990 terdapat 2 asumsi objektivitas, yaitu pencarian atas pengetahuan dilakukan dengan bersandar pada penjelasan kasual dan bergantung pada keteraturan yang ditemukan dalam dunia fisik dan sosial. Kemudian adanya pemisahan antara objek yang diamati dengan subjek yang mengamati. Selanjutnya, fungsi-fungsi teori yang diyakini post-positivisme. Yang pertama ada fungsi penjelasan. Teori-teori harus dapat menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Diobservasi berusaha menjelaskan mekanisme yang terjadi di balik suatu fenomena. Yang kedua, fungsi prediksi. Upaya teori dalam menyediakan penjelasan abstrak mengenai fenomena tertentu. Melalui penjelasan abstrak tersebut, teori dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam situasi yang serupa. Yang ketiga, fungsi kontrol. Upaya teori mampu mengontrol peristiwa yang akan terjadi. Selanjutnya ada kriteria evaluasi dan perbandingan teori, yaitu sebuah teori harus akurat, sebuah teori harus konsisten, sebuah teori harus mempunyai ruang lingkup yang luar, sebuah teori harus sederhana, dan sebuah teori harus menghasilkan. Selanjutnya ada teori yang berkaitan dengan paradigma post-positivisme. Pendekatan grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah. Teori dasar ini adalah suatu teori yang secara induktif diperoleh dari pengkajian fenomena yang mewakilinya. Selanjutnya, teori verifikasi merupakan salah satu teori utama lingkaran Wiener. Melalui teori ini, lingkaran Wiener menentukan batas antara pengetahuan dan non-pengetahuan. Selanjutnya, perbedaan paradigma post-positivisme dengan paradigma positivisme. Dalam aspek ontologi, positivisme bersifat nyata dan post-positivisme bersifat realitas kritis. Dalam aspek epistemologi, positivisme bersifat dualis atau objektif dan post-positivisme bersifat objektivitas modifikasi.
Dalam aspek metodologi, positivisme bersifat eksperimental atau manipulatif dan post-positivisme bersifat eksperimental modifikatif. Selanjutnya ada pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Awal mula munculnya filsafat fenomenologi berkembang pada abad ke-15 dan ke-16. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan observasi dan wawancara. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus ini saya ambil dari satu jurnal yang berjudul Mengurangi Kecemasan Matematika dengan Bermain Games Logika. Permasalahan pada kasus di samping yaitu kecemasan siswa terhadap pembelajaran matematika. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Dalam penelitian tersebut, dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada para siswa yang bersangkutan, di mana kasus ini termasuk dalam pendekatan fenomenologi, di mana pendekatan fenomenologi ini merupakan penelitian yang menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.